Halo semuanya, selamat datang di modul ekosistem untuk biologi kelas 10. Sekarang kita berada di section yang ke-6 mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada sesi sekarang, kita akan fokus kepada rantai makanan. Perkenalkan, nama saya Ervina dan saya akan menjadi tutor kalian pada video kali ini. Silahkan disimak videonya bersama-sama. Video ini menjelaskan mengenai prinsip dari rantai makanan. Dan kami harapkan sasaran pembelajaran setelah para siswa menyelesaikan video ini, mereka dapat menjelaskan dengan baik konsep dari rantai makanan tersebut dan menjelaskan proses yang terjadi di dalamnya. Ini adalah gambaran atau garis besar dari topik yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Kita akan mengingat kembali mengenai tingkatan trofi, kemudian kita akan mempelajari mengenai konsep dasar dari rantai makanan. Perlu diingat ke-5 dari tingkatan trofi yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana tingkat trofi pertama diisi oleh produsen yang berupa tumbuhan hijau, tingkat trofi kedua diisi oleh konsumen primer atau kita sebut dengan herbivora, tingkat trofi ketiga berisi konsumen sekunder atau karnivora, dan tingkat trofi tertinggi kita sebut sebagai konsumen puncak yang biasanya diisi oleh omnivora atau manusia. Rantai makanan merupakan terjadinya atau proses di mana terdapat perpindahan energi antar tingkatan trofi, di mana perpindahan energi ini akan membentuk rantai makanan. Rantai makanan sendiri didefinisikan sebagai perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Urutan disinilah yang kita sebut dengan tingkatan trofi tersebut. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Di sini rumput akan bertindak sebagai produsen dan dimakan oleh belalang. Rumput bertindak sebagai tingkatan trofi yang pertama, sedangkan belalang bertindak sebagai konsumen yang pertama atau herbivora. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak. Di sini katak berperan sebagai karnivora atau tingkatan trofi yang kedua. Kemudian katak selanjutnya akan dimakan oleh ular. Di sini ular akan bertindak sebagai konsumen puncak atau karnivora, di mana ular pada saat dia mati akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu jamur. Dan hasil organik dari ular yang sudah mati akan dikembalikan ke lingkungan abiotik, yaitu tanah dan air, untuk menyuburkan kembali lingkungan biotiknya, akan kembali lagi ke produsen pertama atau si rumput tadi. Disinilah terjadi proses makan dan dimakan yang kita sebut dengan rantai makanan. Sebagai tambahan, pada proses ini pun terjadi perpindahan aliran energi sesuai dengan tingkatan trofinya. Sebagai kesimpulan, perlu diingat bahwa tingkatan trofi dalam organisme akan menentukan posisinya dalam rantai makanan. Dan aliran energi yang terjadi di dalam tingkatan trofi akan membentuk rantai makanan, yaitu merupakan proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan kontak saya dan sampai berjumpa di video selanjutnya.